Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, ketemu lagi di pelajaran bahasa Inggris. Kali ini dengan materi yang baru, yaitu recount text ya. Jadi di materi ini nanti akan ada yang namanya teks ya, dua teks, yaitu recount text dan narrative text ya. Tapi sebelum Mistika jelasin apa itu recount text, kita lihat dulu 3 pertanyaan berikut ini. Nah, di sini ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah, have you ever go somewhere which has lot of things to retell? Pernah nggak sih pergi ke suatu tempat di mana tempat itu indah banget, bagus banget, keren banget, yang bikin kamu pengen cerita ke orang lain? Pasti pernah dong, ya kan? Nah, yang kedua, pernah nggak sih kamu, have you ever made a foolish act which might embarrass you? Pernah nggak sih kamu melakukan suatu kegiatan atau ya secara sengaja atau tidak sengaja ya yang bikin kamu malu gitu? Misalkan kalau kamu lagi di mall terus kamu kepleset jatuh dan segala macam, ya itu kan memalukan. Pernah nggak sih? Pasti pernah deh, kayaknya pasti pernah deh. Kemudian yang ketiga, have you read someone's true story and become your inspiration? Nah, pernah nggak sih kamu pernah membaca suatu kisah nyata dari seseorang ya yang bisa bikin kamu jadi terinspirasi? Nah, yang ini mudah-mudahan kamu sudah pernah membaca dan sudah pernah juga gitu, jadi pernah ada inspirasinya. Nah, ya, tiga hal pertanyaan mendasar ini ya, itu adalah maksudnya adalah di konteks ya. Ya, 3 hal mendasar yang tadi mesti tanyakan itu masuknya ke dalam recontext. Jadi, apa sih recontext itu? Dan apa sih tujuannya? Ya, kita lihat di slide berikutnya. Nah, di sini ada penjelasan what is recontext and its purpose. Ya, penjelasannya adalah recontext is a text which retell the past events usually in chronological order. Nah, ini di garis bawahin. Chronological itu ya, chronological order itu adalah sesuai urutan. Jadi nggak ngacak. Jadi harus sesuai urutan. Jadi sebuah kegiatan itu pasti ada urutannya. Ya, kalau ngacak itu aneh namanya. Ya. Kemudian what is the purpose? Tujuan. Kalau ngomongin teks pasti ngomongin yang namanya purpose, ya. Purpose-nya adalah to retell the event which has been occurred, atau yang ada what-nya, ada when-nya, ya. To retell. Retell itu apa sih artinya? Menceritakan kembali. Jadi apakah sudah terselesaikan? Apakah sudah kejadian? Sudah. Sudah kejadian, sudah terselesaikan, sudah terjadi, sudah. Ya, makanya di retail diceritakan kembali. Nah, karena sudah diceritakan, sudah terjadi, sudah selesai kejadiannya, ya, makanya kita ngomongin tentang masa lampau. Berarti kalau ngomongin masa lampau itu ya pakai tensesnya adalah yang past tense. Tapi nanti itu masuk ke language feature. Nah, setelah kita mempelajari tentang definisi dan purpose-nya, pasti kita ngomongin generic structure. Bagaimana sih steps atau tahapan-tahapan dalam membuat recontext? Ya, di sini ada 3 tahapan. Tahapan yang pertama adalah orientation. Orientation talks about the background, who, where, when, dan how. Di mana tempatnya, kapan terjadinya, siapa yang terjadi atau yang mempunyai kejadian atau bagaimana kejadiannya. Itu di situ background itu masuk ke dalam orientation. Jadi pertama kali dikenalkan dulu backgroundnya. Ada sebuah kecelakaan dan segala macam, nah itu namanya background. Kemudian kita masukkan ke events atau sequence of events boleh, atau series of events boleh ya. Intinya events di sini itu banyak kejadian-kejadiannya. Jadi ada ini yang masuk dalam chronological order yang tadi Mistika bilang. So the activities or events as chronological order. Jadi ada ordernya di sini. Misalkan kalau ngomongin sebuah kecelakaan, ya, ngomongin kecelakaan pertama, kecelakaannya bagaimana? Misalkan truk sama motor, apa duluan yang menghantam? Ya, misalkan truk duluan menghantam, kemudian motornya yang mengemudi terpental.
kemudian jatuh terseret dan segala macam. Ih, serem banget ya imajinasinya. Ya contohnya seperti itu. Nah, itu kan chronological. Jadi sesuai urutan. Jadi nggak mental dulu baru tertabrak, enggak. Ya, terseret dulu baru mental, enggak. Ya. Jadi tertabrak dulu, mental baru terseret dan segala macam. Itu adalah chronological order. Ya, nggak ngacak dalam events itu. Dan yang ketiga adalah reorientation. Ya, ini yang membedakan dengan naratif. Nanti naratif di materi berikutnya nanti akan belajar naratif. Kita recount dulu. Ini yang membedakan antara naratif yaitu reorientation. Reorientation apa sih? Talk about ending. Ya, penyelesaian. Seperti apa? Conclusion, kesimpulan. Ya, seperti conclusion atau kesimpulan atau opinion. Jadi opini kita. Ya, kalau kita misalkan masuk ke dalam cerita pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi pasti terakhirnya di paragraf terakhir itu masuk ke dalam reorientation, yaitu opini kita. Misalkan kita pergi ke tempat yang sangat indah. Ya, opininya adalah bahwa tempat itu sangat indah dan saya mau ke sana lagi suatu hari nanti. Itu opini, itu masuk ke dalam reorientation. Jelas ya sampai generic structure ya. Jadi tahapan-tahapannya ada 3. Yang pertama orientation, yang kedua events, dan yang ketiga adalah reorientation. Nah, setelah kita ngomongin generic structure, berarti kita ngomongin tentang language feature-nya. Kalau kita bikin sebuah recontext, pasti kita ngomongin tentang grammaticalnya atau tata bahasanya. Kalau nggak pakai tata bahasa, hancur, berantakan itu teks. Ya, next slide. Yaitu language feature. Di sini kita memakai past tense. Tadi Mistika bilang, karena sudah terjadi kejadiannya, sudah selesai, maka bentuknya lampau. Nah, kalau bentuknya lampau, kita pakainya namanya past tense. Apa aja past tense itu? Banyak, ada simple past tense, ada past perfect, ada past continuous. Yang penting bentuknya adalah lampau. Ya, sampai sini. Dan kemudian kita pakai action verbs, karena ini sebuah kejadian, maka kita pakai action. Yaitu go, misalkan. Yaitu fall, yaitu eat. Ya, itu sebuah kejadian, sebuah verb yang menggunakan gerakan, yaitu action. Ya. Kemudian karena chronological, yang Mistika bilang karena chronological, kita pakai time connectives atau time sequence boleh. Yaitu memakai first, second, ya, ada first yang pertama, second yang kedua, next berikutnya, then, ya, kemudian after that, setelah itu, ya, sampai time sequence banyak ya, ya sampai ada finally, ada segala macam ya. Kemudian ada pakai temporal sequence, ya. Kalau ngomongin sebuah pengalaman itu berarti kan pengalaman yang pernah kalian lakukan, berarti ngomongin tentang hari di mana kamu kena pengalaman tersebut. Misalkan harinya hari Senin, hari atau bulan atau tahun boleh. Misalkan on Monday, di hari Senin gitu. On Monday, I have a bad experience. Di hari Senin saya mempunyai pengalaman yang sangat jelek gitu. Nah, on Monday disebutin on Monday-nya itu masuk ke dalam temporal sequence. Kemudian focus on specific participant, yaitu I. Karena ini adalah sebuah penulis doang ya, pengalaman penulis doang ya. Maka hanya sudut pandang orang pertama yang digunakan, yaitu I. The writer itu sendiri. Ya. Jadi itu adalah namanya pengalaman pribadi, berarti pakainya I. Oke. Sampai sini language feature saya yakin sudah mengerti ya. Kemudian setelah kita ngomongin language feature, kita ngomongin kinds of context. Jadi macamnya, jenisnya seperti apa. Oke, next slide kita ngomongin tentang kinds of recounts. Ada 3 ya, ada 3 kinds, ada 3 jenis. Yang pertama adalah personal recount. Ya, personal recount itu retell the activity that has been done, like personal experience, autobiography atau biography. Biography adalah sebuah kisah nyata seseorang ya. Contohnya kayak
kisah nyata B.J. Habibie, ya, itu masuk ke dalam biografi. Ya, personal experience yaitu yang tadi, yang kemarin saya tugaskan ke kamu, ya, membuat sebuah personal experience, ya, apa aja, ya, pengalaman yang pernah kamu lewati, baik itu bad, baik itu good, itu apa aja, itu namanya personal experience. Nah, kemudian jenis yang kedua adalah factual recount. Namanya factual berarti fakta, ya, recording the factual incident, ya, the particular incidents like police report, ya, police report itu adalah sebuah kejadian nyata, ya, tapi masuk ke recount. Kenapa? Karena sudah terjadi. News report, historical report, atau scientist experiment, ya, pengalaman percobaan saintis, percobaan ilmiah, itu masuk ke recount, factual recount. Nah, yang ketiga adalah imaginative recount. Ini talking about imaginative atau imaginary role. Jadi ini adalah pikiran dari penulis itu sendiri. Jadi bayangan atau imajinasi dari penulis itu sendiri, tapi ditulis dalam sebuah teks, ya, yang seakan-akan itu benar terjadi, ya, itu namanya imaginary role, ya. Jadi ada 3 jenis recount ya, jangan lupa ya, ada personal recount, ada factual recount, dan imaginative recount. Oke, sampai sini ya. Jadi kita nanti ada part 2-nya. Part 1-nya adalah tentang mengenal definisi, purpose, generic structure, language feature, dan kinds of recount. Sedangkan part keduanya nanti kita latihan atau mengenal contoh-contoh dari text recounts. Ini kan contohnya belum saya kasih, ya. Di part 2 akan saya berikan dari contoh text recount, baik itu factual, baik itu personal, ya. Itu nanti saya berikan. Nah, di sini jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya di Google Classroom, ya. Ya, yang tadi video ya, yang Mistika jelaskan tentang definisi, purpose, dan segala macamnya, nanti akan ada beberapa pertanyaan. Silakan kalian elaborasi dan kalian kumpulkan, ya. Jangan sampai telat kumpulkannya karena ada deadline di situ. Oke, thank you very much. Goodbye. Assalamualaikum.